أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Di pojokan masih minum kopi. Jauh salam dari saya. Mudah-mudahan yang jauh salam dari saya Allah mudahkan rezekinya, amin. Allah mudahkan urusannya, amin. Hajat-hajatnya dikabulkan, amin. Mudah-mudahan urusan utangnya bisa beres. Untuk urusan utang ya. Sekali lagi Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipaksa. Alhamdulillah illadzi hamdan wa syukrillah salatan wa salaman ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kepada para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kepada ahina fillah, sahabat saya, teman saya Ustadz Pantun yang disebut dengan Ustadz Pantun, Ustadz Syahrin. Alhamdulillah beliau sehat selalu, amin. Hajat-hajatnya Allah kabulkan, amin. Segala apa yang diinginkan Allah kabulkan, amin. Urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kepada Ketua MUI Kelurahan Harjamukti Bapak Kabul, alhamdulillah tadi yang telah menyampaikan sambutannya, memberikan motivasi kepada diri kita selalu hadir dalam acara subuh keliling, pindah dari masjid ke masjid. Mudah-mudahan ini selalu istiqomah buat jamaah, amin ya rabbal. Tidak lupa juga kepada Bapak Haji Agus tadi yang telah memimpin zikir yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir akan memberikan suatu ketenangan di dalam hati, pikiran dan jiwa raga kita. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersyukur atas nikmatnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat al-afiyat, sehingga kita dapat berkumpul yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Salawat sering salam marilah kita limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, berkat pengorbanannya, kalau tidak ada beliau kita tidak mungkin memiliki hak dan kewajiban kita, benar. Hak dan kewajiban kita sebagai umat Islam. Beliaulah pejuangnya, beliaulah yang memperjuangkan umat Islam. Tadinya tidak mengenal Allah, kita mengenal Allah. Tadinya kita tidak mau beribadah, akhirnya kita mau beribadah kepada Allah. Akibat dari siapa? Sahibul wasilahnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir di sini mendapatkan syafaat kusma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya Muharram, di mana banyak sekali hamba-hamba Allah di mana-mana, dari pelosok, dari Sabang sampai Merauke. Biasanya dia mengadakan yang namanya rasa syukur yang disebut dengan syukuran. Rasa syukur itu merupakan suatu rasa syukur kita kepada Allah selama 1 tahun dengan bergantinya tahun di bulan Islam, bertambahnya usia kita, maka akan berkurangnya kenikmatan. Benar nggak Pak? Benar nggak? Bertambah usia akan kurang kenikmatan kita. Entah hari ini kita sehat, tidak tahu di tahun yang akan datang kita sakit. Enggak tahu di tahun yang akan datang kita dikasih ujian oleh Allah. Entah kapan kita dikasihkan suatu masalah di
hari tahun-tahun yang akan datang. Tetapi di samping itu sungguh sangat sulit kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara bersyukur kepada Allah. Coba kita saksikan, coba kita lihat di sana, di luar di sana, banyak sekali orang yang lupa diri akan kekayaannya benar. Bahkan ada yang lupa diri dengan berbagai macam, dia tidak ingat kepada Allah. Apa yang Allah berikan terhadap dirinya adalah merupakan titipan. Benar nggak? Punya motor titipan, punya mobil titipan, punya rumah mewah titipan. Kira-kira dibawa mati nggak? Bawa mati nggak? Hah? Kagak. Amalan kita yang selama bertahun-tahun kita lakukan, apakah perkara dosa yang kita lakukan, apakah perkara yang baik kita lakukan? Dosanya banyak, apa perkara baiknya yang banyak? Hah? Dosa. Ada yang jawab, Pak. Ya mudah-mudahan dihapus dosanya kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tetapi di samping itu kita kalau seandainya dosa tersebut numpuk dan numpuk dan numpuk, tidak akan hancur dosa tersebut apabila kita melakukan segala hal yang terburuk di muka Allah. Tetapi kalau seandainya kita melakukan segala hal yang positif, yang bermanfaat untuk umat Islam, maka insya Allah itu akan menjadikan amalan yang baik untuk kita. Tetapi di samping itu Rasulullah SAW pun berkata, pernah berujar, pernah menyampaikan terhadap umatnya, ada beberapa amalan yang sangat sulit kata Rasulullah SAW untuk dilakukan. Apa itu yang dilakukan? Adalah bizikrillahi ta'ala ala kulli hal. Berzikir kepada Allah. Berzikir adalah mengingat kepada Allah dengan rasa hati kita, satukan antara jiwa dan hati dan pikiran kita agar kita bisa memperkokoh diri dengan keimanan kepada Allah. Tetapi di samping itu banyak sekali, coba kita perhatikan, yang ada yang habis sholat kagak zikir, ya langsung lantas jalan. Minimal mah kita istighfar dulu, ya, sampai Allahumma antas salam wa minkas salamu alaika ya'udus salam wa hayna rabbana bisalam tabaraka rabbana wa ta'alika ya jal jalali wal ikram. Minimal sampai situ. Kalau seandainya kita tidak mau zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, sebenarnya kalau seandainya kita lakukan dengan hitungan menit, tetapi di samping itu karena malesnya, makanya kita berzikir kepada Allah, hati tenang, masalah pun tenang, pikiran pun tenang. Ya, insya Allah dengan berzikir Allah berikan ketentraman dan kenyamanan di dalam tubuh kita. Insya Allah. Tetapi di samping itu, dengan berzikir kepada Allah disempurnakanlah dengan bertobat, dengan sholat tobat. Insya Allah apabila kita memiliki dosa, memiliki perkara dosa yang kita lakukan selama 1 tahun, dengan berkurangnya kenikmatan kita, insya Allah Allah pun akan tambah. Bertobat, berzikir, terus tobat. Tapi tobatnya jangan tobat sambel. Ada di sini tobat sambel. Sekarang tobat, besok berbuat salah. Tapi kadang lisan kita ini yang sulit, Pak. Sulit nih lisan kita. Kadang suka menyinggung. Katanya dikatakan dalam kitab Minhajul Abidin tentang bab taubat, itu ada perkara dosa yang dilakukan oleh manusia yang berhubungan dengan Allah. Apa itu? Lisan yang selalu mencaci maki, lisan yang selalu mencela, lisan yang selalu menyindir dan menyinggung perasaan orang lain, sehingga lisan kita berbuat
dosa. Benar nggak Pak? Benar nggak? Kan kagak kerasa ya. Kita mau ngomong ke sini ke sana, taunya bercanda, taunya celaan. Benar Pak? Benar nggak? Tapi kan orang tersebut kadang-kadang nggak nerimain ya candaan itu. Ya mungkin dia sakit hati. Itu kan kita nggak tahu ya Pak ya. Ya itu. Ya. Terus yang kedua, amalan yang sulit untuk dilakukan, yaitu apa kata Rasulullah SAW? Yaitu memberikan harta yang kita berikan terhadap orang lain yang membutuhkan. Contoh, di bulan Muharram identik dengan yang namanya apa Pak? Identik dengan santunan anak yatim. Kalau enggak diworo-woro kadang susah. Kalau enggak diworo-woro, ayo kita sumbang sih, kita memberikan harta kita di jalan Allah untuk anak-anak yatim. Jangan sampai Pak kita tidak mau menyantuni anak yatim seperti kita menghardik anak yatim. Rasul saja membelanjakan hartanya untuk anak yatim. Karena kenapa? Suatu ketika Rasulullah berjalan di pasar melihat segerombolan anak-anak, ada anak salah satunya tidak memiliki pakaian yang wajar. Pakaiannya compang-camping. Ditanya oleh Rasul, kamu kenapa pakaiannya seperti ini? Kemana kedua orang tua kamu? Dijawab oleh anak tersebut, saya tidak memiliki kedua orang tua. Saya sudah yatim. Akhirnya apa? Diajaklah anak tersebut ke pasar, dibelanjakan dengan pakaian yang layak. Rasul membelanjakan. Kita pun karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dengan kita menyantuni anak-anak yatim, ya tidak akan disebut oleh Allah sebagai pendusta agama. Jangan sampai gara-gara kita tidak mau menyantuni terus dicap oleh Allah sebagai menghardik anak-anak yatim, lalu disebut sebagai pendusta agama. Jangan sampai itu terjadi terhadap diri kita. Percuma sholat, percuma zikir, enggak ingat menyisihkan harta kita untuk siapa? Untuk orang-orang yang membutuhkan. Jangan takut miskin. Jangan takut kehilangan rezeki. Kalau seandainya kita menyisihkan harta kita di jalan Allah, insya Allah Allah akan ganti dengan berlipat-lipat ganda. Percaya nggak Pak? Percaya nggak? 1000 jadi 10, 10.000 jadi 20, 20.000 jadi 40. 2 kali lipat. Kalau seandainya kita ngasih 100 jadi 200. Allah kasih rizki terhadap diri kita. Allah ganti semua dari berbagai macam cara. Allah berikan terhadap diri kita semua itu. Makanya jangan takut kehilangan rezeki. Jangan takut kehilangan harta. Cuma gara-gara kita menyisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, wasaddaqa bil husna kata Allah. Ya, bersedekahlah di jalan Allah. Insya Allah Allah akan ganti semua itu. Amin ya robbal alamin. Terus yang ketiga, apa yang sulit amalan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Apa itu yang ketiga kata Rasulullah SAW? Insaflah engkau, sadarlah engkau banyak suatu perkara dosa yang engkau lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat kepada Allah di keheningan malam, berdoa, bersujud, memohon ampun, curhat sama Allah. Apabila kita memiliki suatu masalah, maka Allah akan berikan jalan dan petunjuk
terhadap diri kita. Kalau seandainya kita benar-benar bertobat, jangan sampai kita tobatnya tobat asal-asalan. Sekarang kita bertobat, besok buat salah. Sekarang kita bertobat, besok kita buat salah. Kita yang enggak bosan-bosan bertobat, Allah tidak bosan menerima tobat kita, tetapi kita yang bosan untuk bertobat. Innahu kana tawwaba, kata Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Tetapi kita yang selalu berbuat dosa, dengan perkara kesalahan yang kita perbuat secara lisan maupun perbuatan dari ujung rambut sampai ujung kaki, akan menjadikan suatu saksi nanti Bapak-bapak. Jangan sampai tangan kita, jari kita, lidah kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, semua akan menjadikan saksi di yaumil akhir. Apa yang engkau lakukan oleh jarimu, apa yang engkau lakukan oleh telingamu, apa yang engkau lakukan oleh kakimu, semuanya akan berbicara. Anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya ada para malaikat yang mencatat amal perbuatan baik kita. Malaikat siapa Pak? Pak Mikail udah meninggal. Astagfirullahaladzim. Ya, itu malaikat siapa Pak? Pak, mencatat amal baik dan buruk manusia siapa Pak? Malaikat siapa? Aduh, nggak apa romane. Jibril menyampaikan, Mikail, Israfil. Romane belajar lagi nih. Ya itu, ya makanya kita ingat semua yang kita lakukan akan menjadi catatan amalan kita. Ya itu. Makanya amal baik dan buruk dicatat oleh Allah. Yang sebelah kanan nih, jaga nih malaikat nih. Dalam ceritanya, dalam sebuah riwayatnya, malaikat sebelah kanan catat amal perbuatan baik, terus catat amal perbuatan buruk. Akan menjadi suatu bahan pertimbangan buku-buku yang kita lakukan selama 1 tahun. Kalau usia 60 tahun berarti ada 60 buku. Buku catatan amalan yang dicatat oleh siapa? Oleh malaikat untuk diri kita. Dipertimbangkan tuh antara pertimbangan baik dan buruk. Kalau seandainya baik banyak baiknya, insyaallah kita bisa menuju jalan ihdinas siratal mustaqim, mendapatkan surga yang terbaik, yaitu surga Firdaus. Memang itu yang kita harapkan. Itu ya, yuk Bapak Ibu, Bapak semua jamaah yang hadir di sini, kita perbaiki diri kita, kita bengkelkan hati kita, kita bengkelkan jiwa dan raga kita, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang kita lakukan selama 1 tahun, perkara kesalahan yang kita lakukan selama 1 tahun, insya Allah apabila kita dengan kita berzikir kepada Allah, merenungkan perkara dosa, mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dan menghancurkan dosa-dosa kita. Dosa itu diibaratkan gunung, Pak. Kalau seandainya gunung tersebut, ya, kalau seandainya tidak meletus, tidak meluber, berarti dosa kita utuh. Kalau seandainya gunung tersebut meluber, berarti hancurlah dosa-dosa kita. Sama halnya seperti es batu, dipreser beku, dikeluarkan meleleh. Apabila kita benar-benar dengan kesungguhan hati, dengan diiringi berzikir kepada Allah, maka dosa-dosa tersebut akan hancur. Tuh, insya Allah. Kita kan ada lalainya, Pak. Nggak mungkin kita nggak ada lalainya. Pada saat sakit kita nggak ibadah, kita nggak sholat. Tapi di samping itu Allah kasih kebijakan lewat
Apa? Lewat syariat kita sholat dengan apapun, dengan cara apapun kita sholat. Pada saat kita sakit, Allah memberikan kebijakan. Walaupun syariatnya lewat mata, walaupun gerakannya sambil duduk kita tidak kuat pada saat kita sakit. Benar. Kadang kan kita pada saat sakit mah kalau dirawat tidak ingat sama Allah. Ya, lupa itu. Ya, itu. Ya, bisanya hanya sekedar beristighfar, tetapi bersujud syukurnya itu lupa. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bisa bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Apa yang saya sampaikan bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.